Hai guys, tahukah kalian siapa pelatih Magnus Carlsen? Dan bisa dikatakan dia orang yang berjasa juga dalam karirnya Magnus Carlsen untuk menjadi juara dunia. Ya, dia adalah pecatur dari Denmark bergelar Grandmaster Peter Heinelsen. Tapi teman-teman pernah bayangin gak sih bagaimana Magnus bermain dengan pelatihnya? Bagaimana Magnus bertemu dengan pelatihnya? Ya, ini terjadi di tahun 2005 di kejuaraan Bundesliga. Jadi Bundesliga tidak hanya sepak bola aja teman-teman, tapi di Jerman Bundesliga juga ada permainan caturnya. Mereka bertemu di Bundesliga tahun 2005. Magnus Carlsen bertemu dengan pelatihnya Peter Heinelsen. Akurasi dari sang pelatih juga keren banget ya. Akurasinya itu 96% di permainan ini. Sementara Magnus Carlsen akurasinya dikatakan 81,9%. Wow, cukup rendah. Nah, apa yang akan terjadi partai ini? Partai ini menyajikan partai yang sangat immortal, taktikal, di mana Magnus Carlsen kalian bisa lihat elo ratingnya pada saat itu usianya masih muda dan elo ratingnya lebih rendah daripada Peter Heinelsen. Ya, kita tahu bahwa Peter Heinelsen bukan satu-satunya yang berjasa ya di karirnya Magnus Carlsen. Ada juga Grandmaster lain yang membantu Magnus Carlsen. Sebut saja kayak Daniel De Wolf juga berjasa, terus juga Laurent Fressinet juga berjasa, dan banyak lagi. Peter Heinelsen memegang buah putih dan memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Dijawab Magnus dengan kuda F6. Ini permainan catur standar, teman-teman. Dan langkah berikutnya, Peter Heinelsen memainkan langkah C4. Kemudian hitam G6, putih G3, hitam gajah G7, dan putih gajah G2. Magnus rokade, putih rokade, dan hitam D5. Pion memukul pion, kuda memukul pion, dan putih kuda C3. Hitam kuda C6, putih D4, dan hitam kuda B6. Mengancam pion D4 langsung dijaga oleh Peter Heinelsen dengan langkah E3. Ya, kemudian hitam benteng E8. Di langkah ke-10 putih langsung menyerang dengan langkah D5. Apabila hitam gajah memukul kuda di petak C3, maka putih akan kembali memukul kuda di petak C6. Ancam balas ancam, gajah ditarik ke petak G7, maka putih akan memiliki keunggulan posisi dengan pilihan ini. Karena gajah di petak G2 akan aktif, juga benteng di petak D1 bisa manuver ke petak D1, di mana menterinya dalam posisi yang kurang bagus dan gajah terang juga belum berkembang. Jelas Magnus tidak lakukan itu dan dia pilih kuda ke petak A5. Kemudian putih kuda D4 menguasai petak center. Buat kalian yang belum tahu teman-teman, ini adalah 4 petak sentrum dalam permainan catur. Kuda ke petak center, hitam gajah D7 dan putih dobrak dengan E4. Hitam coba membongkar dengan C6. Putih benteng geser ke petak E1, hitam memukul pion, putih memukul pion, dan hitam benteng C8. Ya, Magnus coba menggali kekuatan, coba menyerang dari jalur C yang terbuka. Peter Heinelsen lanjutkan permainan dengan mengembangkan gajah ke petak F4, hitam kuda B ke petak C4, dan putih B3. Mengancam kuda, Magnus tidak memilih mundur. Di langkah berikutnya ini sangat menarik ya, teman-teman. Jadi Magnus melihat bahwa dia dapat melakukan langkah yang luar biasa. Dia memainkan langkah kuda B2. Kalau kita hitung sekilas ya, kalau sebagai bukan seorang Grandmaster ya, kita bisa melihat bahwa kudanya di sini terkunci nih teman-teman. Tapi ternyata Magnus di sini melihat bahwa akan terjadi langkah berulang atau terjadi posisi remis yang sangat unik, di mana menteri D2 dan kemudian Magnus mengorbankan kuda ke petak C4. Pion memukul kuda, kuda memukul pion, dan putih menteri D3. Ya, kembali lagi mengancam menteri di petak D3 dengan kuda B2, karena di sini ada ancaman gajah pada kuda D4 ya. Jadi menteri harus terus menjaga. Kalau misalkan dia berpindah ke petak C2, maka hitam akan gajah memukul kuda D4 dan mendapatkan kembali perwira di petak C3. Ya, tapi Peter Heinelsen setelah kuda B2 dia tetap mempertahankan kuda di petak D4 dengan menteri E3. Magnus kuda C4, kemudian putih menteri E4. Magnus F5, Peter Heinelsen menteri D3 dan hitam kuda B2. Putih menteri D2, hitam kuda C4. Ya udah beberapa kali bolak-balik ya teman-teman. Dan kemudian putih memilih menteri D1, hitam kuda B2. Di saat pilihannya adalah untuk mempertahankan kuda di petak C3 dan D4, Peter Heinelsen memilih langkah berbeda. Ya, jadi dia berpikir
Wah, ternyata ada langkah berbeda nih. Ya, dia pilih Menteri B3. Boom. Kuda dilepas di petak D4 dan hitam gajah memukul kuda. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pelatih kepala Magnus Carlsen ini? Yap, langkah dorongan D6. Boom, open skak. Kemudian hitam E6 dan putih melanjutkan serangan dengan kuda D5. Boom. Jika dimakan kuda, maka putih akan lanjutkan dengan menteri memukul pion skak dan mendapatkan gajah di petak D4. Ya jelas putih akan menang ya teman-teman dengan pilihan ini. Ya, tapi jelas Babang Magnus Carlsen juga nggak makan kuda di petak D5 dan dia pilih mengancam menteri gajah ke petak A4. Bagaimana putih melanjutkan serangan? Ya, putih memukul pion di petak B7. Hitam melakukan serangan dengan kuda D3, mengancam pion di petak F2 dan benteng di petak E1, dan juga mengancam gajah. Putih menyerang kembali dengan kuda E7. Boom! Magnus Carlsen harusnya melakukan benteng makan E7, kemudian pion memukul benteng dan menteri E8, maka ini akan menjadikan posisi seimbang. Tapi Magnus Carlsen muda di tahun 2005 belum seakurat sekarang ya teman-teman. Jadi dia melakukan kesalahan dengan langkah raja ke petak H8. Nah ini waktunya Sobat RL Chess untuk mengalahkan Magnus Carlsen muda dengan menebak langkah yang dapat dimainkan oleh Peter Heinelsen di langkah berikutnya. Ya, Peter memainkan langkah gajah E3. Boom! Benteng dikasih. Jika gajah memukul benteng di petak A1, maka akan ada benteng memukul gajah. Menteri memukul pion D6, maka putih akan mendapatkan keuntungan dengan memakan benteng di petak C8. Bagaimana jika putih coba cegah dengan langkah menteri ke petak D7? Maka putih akan kuda memukul benteng, benteng memukul kuda, dan akan ada lanjutan benteng B1 dengan keunggulan pion promosi ini. Ya, bagaimana jika benteng yang berpindah ke petak C4? Apa langkah lanjutan putih? Ya, maka akan ada jalan gajah G5 untuk gajah F6 dan juga ada kombinasi kuda memukul pion, menteri akan hilang. Itu kira-kira idenya. Nah, setelah langkah gajah E3, Magnus Carlsen muda dia memilih benteng C4. Untuk mengamankan gajahnya, bisakah kalian lanjutkan serangan dari pemain putih, guys? Ya, putih memilih menteri A6 mengancam benteng di petak C4 sekaligus menjaga pion D6. Magnus Carlsen memilih kuda memukul benteng. Putih lanjutkan dengan menteri makan benteng. Gila, benteng dikasih lagi. Ya, gajah memukul benteng. Putih melanjutkan dengan gajah D4. Boom, hitam E5. Bisakah kalian tebak langkah krusial, langkah mematikan, killer move dari pemain putih? Ya, tepat sekali. Langkah krusialnya adalah menteri ke petak E6 menutup kemenangan bagi Peter Heinelsen. Jika dilanjutkan dengan gajah memukul gajah, maka skakmat akan tercipta dengan menteri ke petak F6. Jika hitam di sini memilih benteng memukul kuda, maka akan ada pion memukul benteng, menteri memukul gajah, dan akan ada menteri ke petak F6. Raja G8 dan skakmat akan tercipta. Pun jika memilih menteri ke petak E8, maka skakmat akan tercipta, menteri memukul pion, raja ke petak G7, dan menteri G7 skakmat. Menteri ke petak E6, jika hitam lanjutkan dengan raja ke petak G8, maka skakmat juga akan tercipta, menteri memukul pion, raja ke petak H6, menteri G7, raja G5, menteri F6, raja H6, menteri ke petak H4, skakmat. Teman-teman, kira-kira itulah yang akan terjadi penyelesaiannya, dan Peter Heinelsen memang menang dengan partai yang cukup indah ini dan cukup untuk dikenang dia. Mungkin ini salah satu partai yang menjadikan dia menjadikan Magnus tertarik dengan dilatih oleh Peter Heinelsen. Bagaimana kemampuan Peter Heinelsen dalam taktikal juga. Tapi seorang pelatih juga ketika pemain dunia membutuhkan seorang pelatih tidak melihat elonya ya. Mau elonya lebih tinggi atau lebih rendah itu nggak masalah. Bahkan Hikaru Nakamura skondannya aja elo rating 2100. Tapi yang dilihat adalah bahwa sang pelatih bisa membangkitkan kemampuan dari pemain tersebut, membangkitkan kualitas terbaik dari pemain tersebut. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini partai yang sangat bersejarah bagi Peter Heinelsen dan Magnus Carlsen juga. Jadi sekarang kalian tahu bahwa pelatihnya adalah Peter Heinelsen. RL Chess,
Nanti malam akan mengadakan live streaming jam 7 malam, di mana Magnus akan bermain di kejuaraan antar klub Eropa. Jangan lupa aktifkan notifikasi dan subscribe.